let it bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Habjiah Hasibuan dengan NIM 0314212009. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan membuat salah satu video pembelajaran mengenai sintaksis bahasa Indonesia, yaitu tentang perbedaan frasa dan klausa. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari Bapak Budiman SPDI MPD. Baik, sebelum kita membahas apa itu frasa dan klausa, maka kita harus tahu terlebih dahulu mengenai fungsi dalam kalimat. Ada berapakah fungsi di dalam sebuah kalimat? Ya, fungsi dalam kalimat itu ada 4. Yang pertama itu subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat keterangan. Pasti dari SD kita sudah mengenal bahkan mengetahui keempat fungsi dalam kalimat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu frasa dan klausa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi. Sedangkan klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki dua fungsi. Nah, jelas sekali terlihat persamaan dan perbedaan frasa dan klausa. Nah, persamaan itu, frasa dan klausa itu sama-sama merupakan gabungan dua kata atau lebih. Lalu, di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terletak pada jika frasa hanya menduduki satu fungsi, sedangkan klausa menduduki dua fungsi. Lalu, apa saja ciri-ciri frasa dan klausa? Ciri-ciri frasa yang pertama, frasa terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa belum melampaui batas fungsi SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, frasa bersifat non-predikatif. Yang keempat, makna sesuai dengan konteks atau gramatikal. Gramatikal itu adalah makna yang mengalami perubahan sesuai dengan konteks. Misalnya, perubahan itu karena adanya proses imbuhan atau afiksasi seperti pada kata masak menjadi memasak atau masakan. Dan pengulangan atau reduplikasi seperti pada kata masak-masak. Kemudian ciri-ciri klausa. Yang pertama itu merupakan kelompok kata. Yang kedua memiliki unsur predikat. Yang ketiga, satu klausa memiliki satu unsur predikat. Selanjutnya, untuk dapat membedakan frasa dan klausa, kita langsung saja memasuki contoh berikut. Contohnya, Anissa memasak ikan goreng di dapur. Anissa sebagai subjek, memasak sebagai predikat, ikan goreng sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, di manakah letak frasa dalam kalimat tersebut? Ya, letak frasanya itu terletak pada kata gabungan ikan goreng yang menduduki fungsi objek. Itulah frasanya. Lalu contoh klausanya itu terletak di mananya? Ya, contoh klausanya itu terletak pada kata memasak ikan goreng. Loh, kenapa cuma ditambah memasak saja pada frasa ikan gorengnya sehingga menjadi klausa? Ya, karena itulah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki dua fungsi, yaitu fungsi predikat dan objek. Itu merupakan
merupakan klausa. Nah, saya kasih contoh frasa lagi, seperti pada kata ikan. Sebelumnya, kata ikan kita tambahi budidaya menjadi budidaya ikan. Nah, kata budidaya itu kan merupakan predikat, sedangkan ikan itu merupakan objek. Jadi, budidaya ikan dengan kata ikan goreng itu sama-sama ikan, bukan? Ya, jelas. Akan tetapi, jumlah fungsinya inilah yang berbeda. Jika pada ikan goreng itu hanya merupakan satu fungsi, sedangkan pada budidaya ikan dia terdapat dua fungsi. Jika masih kurang paham mengenai contohnya, kita dapat memasukkannya ke dalam kalimat utuh. Tadi kan sudah dijelaskan dan sudah kita bahas, fungsi kalimat itu ada 4, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kita dapat memasukkan contoh frasanya ini ke dalam kalimat saja. Seperti contoh, budidaya ikan tadi. Nah, kita tinggal tambahi subjek dan keterangan saja. Seperti saya budidaya ikan